Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurhelisa, kelompok 3, kelas P. NIM 20 211 2156. Dan dua teman saya namanya Fenty Karlina, NIM 20 211 2137, dan Yogi Dwi Prasetyan, NIM 20 211 2134. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori permintaan, penawaran, dan aplikasinya. Elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembelian yang menginginkan barang tersebut. Teori ini untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk. 1. Elastisitas permintaan. Aspek yang memberikan arti penting bagi analisis ekonomi adalah konsep elastisitas. Elastisitas merupakan suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan fungsi permintaan terhadap pengubahan yang terjadi pada variabel yang memengaruhi. Dikenal ada 3 elastisitas permintaan, yaitu A. Elastisitas pendapatan merupakan hubungan antara pengubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari pengubahan pendapat. B. Elastisitas harga konsep digunakan untuk mengukur derajat kuantitas barang yang dibeli sebagai akibat pengubahan harga barang itu sendiri. C. Elastisitas silang dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan suatu barang yang diakibatkan oleh pengubahan harga barang lain. Dua. Teori permintaan. Pengertian ekonomi. Permintaan merupakan keinginan konsumen untuk dapat membeli barang dalam berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Secara umum, permintaan dapat didefinisikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta oleh pasar tertentu, dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. A. Perbedaan antara permintaan dengan jumlah barang. Permintaan. 1. Berbagai jumlah yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga. Jumlah barang yang diminta. 1. Jumlah yang diminta konsumen pada tingkat harga tertentu. 2. Permintaan. Ditunjukkan oleh kurva permintaan secara keseluruhan. 2. Jumlah barang yang diminta. Ditunjukkan oleh titik tertentu. 3. Permintaan. Naik apabila pendapatan konsumen naik, harga barang penggantinya naik, selera konsumen serta jumlah konsumen meningkat dan intensitas kebutuhan juga meningkat. 3. Jumlah barang yang diminta. Naik apabila harganya turun. 4. Permintaan. Turun apabila pendapatan konsumen turun, harga barang pergantiannya turun. Selera konsumen serta jumlah konsumen turun dan intensitas kebutuhan turun. 4. Jumlah barang yang diminta. Turun apabila harga barang itu sendiri turun. 3. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harganya. 4. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau dikenal dengan demand function adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor yang mempengaruhinya. Oke, perkenalkan, nama saya Yogi Dwi Prasetyan, NIM 2021121134. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang penawaran. Melanjutkan presentasi dari saudara Elsa. Penawaran
Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Penawaran terdiri dari penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran individu adalah sebagai jumlah yang barang ditawarkan atau dijual oleh seorang penjual atau produsen saja. Hal ini berarti bahwa hanya ada satu penjual dalam kegiatan menawarkan barang kepada konsumen. Penawaran pasar. Penawaran pasar adalah keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan oleh semua penjual yang ada di dalam harga pasar. Penawaran pasar ini juga seringkali disebut sebagai penawaran kolektif yang menjumlahkan seluruh penawaran individu. 6. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. 7. Fungsi penawaran. Suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga, barang, atau jasa yang di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini digunakan oleh produsen dengan tujuan menganalisa kemungkinan kebanyakan barang yang akan diproduksi. Berikut tabel daftar jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Harga 60, permintaan 1.000, penawaran 5.000, dan sebagainya. Delapan, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. A. Harga barang yang bersangkutan, PX. B. Harga barang lain, PY. Barang substitusi, barang komplementer. C. Kemajuan teknologi, TEK. D. Biaya produksi, C. Perkenalkan, nama saya Fenty Carlina dengan nomor NIM 212137. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Yogi. Aplikasinya teori permintaan dan penawaran. 1. Permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali peranannya. Kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian telah mencapai kemajuan tinggi. Pertambahan permintaan barang pertanian lambat. 2. Kemajuan teknologi yang pesat. 2. Masalah jangka pendek dalam pertanian. Dalam jangka pendek, harga hasil pertanian cenderung mengalami turun yang relatif besar. Harganya mencapai tingkat yang sangat tinggi pada suatu masa. Sebaliknya, mengalami kemerosotan yang sangat buruk pada masa berikutnya. Ketidakstabilan harga tersebut dapat disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap barang pertanian yang sifatnya tidak elastis. Faktor yang menimbulkan ketidakstabilan harga pertanian dalam jangka pendek dapat dibedakan pada dua sumber berikut. 1. Bersumber dari perubahan penawaran. 2. Bersumber dari perubahan permintaan. 3. Menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian dilakukan dengan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. Campur tangan itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Membatasi tingkat yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. 2. Melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasaran bebas. 3. Memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. 4. Kebijakan harga maksimum. Ada kalanya timbul keadaan di mana penawaran terbatas
sedangkan permintaan jauh lebih besar. Dalam pasar bebas, keadaan seperti ini akan menyebabkan harga keseimbangan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari harganya yang wajar. Kebijakan harga maksimum bertujuan untuk mengendalikan harga pada tingkat yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dalam pasar tersebut. Kebijakan harga maksimum, karena kebijakan harga maksimum disebabkan wujudnya kelebihan permintaan, maka kebijakan harga maksimum cenderung untuk menciptakan pasar gelap. Kelebihan permintaan akan mendorong para penjual secara diam-diam menawarkan. 5. Pengaruh pajak penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Insiden pajak dan elastisitas permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Insiden pajak dan elastisitas penawaran. Semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pemerintahan. Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen. Subsidi dapat menurunkan harga, keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi bergantung pada besarnya penurunan harga yang berlaku. Subsidi dan elastisitas permintaan. 1. Semakin elastis permintaan, semakin besar bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. 2. Semakin elastis permintaan, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Subsidi dan elastisitas penawaran. 1. Semakin elastis penawaran, semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. 2. Semakin elastis penawaran, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Kesimpulan. Itulah tadi pembahasan mengenai hukum permintaan dan penawaran dan aplikasinya secara lengkap dan terperinci. Mulai dengan pengertian hingga contoh dari 3 hal tersebut sudah dijelaskan di atas. Penawaran dan permintaan merupakan dasar dalam perekonomian, sehingga diharapkan semakin banyak orang yang mengenai kedua hal tersebut. Jadi tidak hanya untuk orang di dunia perekonomian saja, tetapi untuk semua orang. Saran. Penyusun sangat menyadari dalam pembuatan PPT ini masih sangat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun meminta kepada semua pembaca PPT ini untuk memberikan saran-saran yang membangun untuk kebaikan makalah ini ke depannya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.